saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun jalan sukar banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada hal yang kadang-kadang tanpa sadar kita terlupakan atau diabaikan, yaitu bahwa semua hal dalam hidup kita harus dilandasi dengan iman. Mengapa? Firman Tuhan katakan, orang benar akan hidup oleh iman. Itu yang menjadi kunci kehidupan kita. Jangan lakukan sesuatu kalau sudah tidak beriman. Bahkan kata Alkitab, kalau kita makan dan minum kita tidak punya iman, itu mendatangkan malapetaka bagi kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk ada firman Tuhan yang luar biasa yang akan kami renungkan sebentar. Beri kami anugerah-Mu, beri kami pikiran yang terang dan jernih ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, dan kami dapat menerima berkat khusus dari firman Tuhan ini bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 37 ayat 3 dan 4. Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Ini 4 hal di sini saudara sekalian merupakan jantung hati hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama ialah katanya, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang ditulis dengan huruf besar semua dalam Perjanjian Lama itu bicara tentang Tuhan Allah
yang Maha Tinggi, Tuhan Allah Israel, atau spellingnya bahasa Ibrani disebut sebagai Yahweh atau YHWH. Terjemahan dalam bahasa Inggris lama disebut dengan Yehova. Sebenarnya itu namanya artinya Yahweh, Tuhannya umat Tuhan. Dan kita sekarang sudah menjadi umat Tuhan perjanjian baru. Oleh sebab itu kita pun harus mendasarkan semua tindakan, sikap hidup kita dan semuanya, pokoknya semuanya ya, pada dasar pondasi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari sanalah kemudian muncul buah rohani yang kita akan alami. Misalnya 9 buah Roh Kudus dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Memang itu sifat dan tabiat Kristus. Kasih, induk dari semuanya itu adalah kasih. Di sana dipakai kata kasih agape, kasihnya Tuhan. Dan inti dari kasih itu yang terutama adalah apa, saudara sekalian? Adalah pengampunan. Nah, itulah yang menjadi berkat besar untuk saya ketika saya dikhianati orang, lupa kacangkan kulitnya, air suri balas dengan air tuba. Saya punya buah Roh Kudus yang pertama, yaitu kasih. Dan kasih itu adalah induk atau jantung hati dari kasih itu adalah pengampunan. Dengar pemirsa, ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Yesus sudah mengucapkan di kayu salib. Dia mengampuni orang yang menyalibkan dia. Luar biasa. Ikutilah teladan Yesus. Baik, itu yang pertama, dasarkan semua dengan percaya. Yang kedua ialah kalau kita beriman, kita pasti menjadi orang yang senang berbuat baik. Ingat, iman Kristen kita ialah kita berbuat baik karena kita sudah punya Yesus. Ya, jadi kita berbuat baik karena kita sudah punya Tuhan Yesus yang maha baik, yang ada bertahta dalam hati kita. Itu dia. Jadi saudara sekalian, tidak ada perbuatan baik yang betul-betul menjadi buah dan menjadi berkat untuk orang lain kecuali didasarkan pada tadi, ya, tumbuh dari iman kita kepada Tuhan. Jadi mari kita mulai belajar hari ini. Terus berikutnya lagi, apa yang merupakan tiang rohani hidup kita? Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kata itu juga buah Roh Kudus. Setia, 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 setia. Ya, tadi juga kebaikan tentu saja. Itu buah Roh Kudus. Nanti kita akan buka sebentar sebelum kita menyelesaikan khotbah ini. Saudara pemirsa, setia, lawan kata setia apa? Pengkhianat. Itulah Yudas Iskariot. Jadi tolong jaga hati kita setia nomor 1 kepada Tuhan. Setia juga kepada pasangan kita bagi yang sudah menikah. Ya. Kemudian setia juga kepada orang tua kita. Oh, saudara-saudara sekalian, jangan main-main dengan orang tua kita. Saya kadang-kadang sedih mendengar cerita, bayangkan saya punya bapak yang pemabuk dan begini. Loh, kamu bisa besar sampai sekarang itu karena ada bapakmu yang cari duit, kan? Jadi mari menghormati sampai itu dihubungkan dengan panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera bagi orang yang tahu menghormati orang tuanya. Itu namanya buah kesetiaan kepada orang tua, saudara sekalian. Setia juga kepada gereja, jangan lupa, ya. Nah, saudara tidak bisa hidup menjadi orang yang anggota gereja GJJ. Apa itu GJJ? Gereja jalan-jalan. Hari ini ke gereja ini, besok gereja yang lain. Itu namanya bukan GJJ, itu GTS, gereja tidak setia. Jadi hati-hati saudara sekalian. Berikut,
Ini yang tiang yang keempat, ya, yaitu apa? Dan bergembiralah karena Tuhan. Hidup dalam sukacita. Hidup dalam sukacita itu artinya apa? Hidup dalam sukacita itu artinya saudara hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Senang menerima apa saja yang Tuhan berikan kepada saudara sekalian. Satu yang jangan pernah dilupakan. Apakah saudara pernah bayar harga oksigen yang engkau isap ini, yang engkau hirup? Tidak pernah kan? Pada waktu pandemi kemarin baru semua sadar, oh Tuhan Yesus terima kasih untuk oksigen. Karena sampai di negara kita kan sampai kehabisan tabung oksigen kan? Karena itu diperlukan untuk orang bisa bernafas kalau dia kena COVID-19. Dan hari ini saya mengajak kita semua, mari miliki tiang-tiang itu dan kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan untuk hidup dengan iman, hidup berbuat baik, hidup dengan setia kepada Tuhan sepanjang umur hidup kami, supaya kami tahu hidup bersyukur dan bersukacita setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.